Bagaimana mungkin sebuah kekaisaran yang lahir dari penderitaan bisa menantang setengah dunia selama 70 tahun? Uni Soviet, negara yang bermula dari api revolusi, menjelma menjadi simbol kekuatan, ketakutan, dan harapan bagi jutaan orang di bumi. Namun di balik bendera merahnya, tersimpan kisah ambisi manusia yang akhirnya menelan dirinya sendiri. Awal abad ke-20, Rusia berada di bawah cengkraman Tsar Nicholas II. Kekuasaan absolut, jurang antara bangsawan dan rakyat jelata, serta kekalahan dalam perang, melahirkan bara ketidakpuasan. Ketika rakyat lapar dan tentara kehilangan harapan, satu ide mulai menyebar, sebuah janji tentang kesetaraan yang terdengar seperti keajaiban. Vladimir Lenin, seorang pemikir yang diasingkan karena pandangannya, kembali ke tanah airnya di tahun 1917. Ia membawa gagasan Karl Marx bahwa sejarah manusia adalah perjuangan kelas. Lenin tak hanya berbicara, ia bertindak. Dan dari jalanan Petrograd, revolusi meletus menggulingkan kekaisaran yang telah berdiri ratusan tahun. Setelah Tsar tumbang, dunia melihat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, negara yang dipimpin oleh kaum pekerja. Nama itu, Soviet Union, menjadi simbol era baru. Tapi di balik euforia, muncul kekacauan, perang saudara melanda, dan jutaan nyawa melayang demi mempertahankan cita-cita revolusi. Dari reruntuhan perang, muncul sosok baru, Joseph Stalin. Berbeda dengan Lenin yang idealis, Stalin adalah pengatur strategi dingin. Ia membangun sistem kontrol total, menyingkirkan lawan, dan menjadikan partai komunis pusat segalanya. Uni Soviet mulai membentuk dirinya sebagai negara besi, disiplin, takut, dan efisien. Dalam waktu singkat, Stalin mengubah negeri agraris menjadi kekuatan industri. Rakyat dipaksa bekerja di pabrik dan ladang kolektif, sementara propaganda menggambarkan mereka sebagai pahlawan kemajuan. Harga dari kemajuan itu, kelaparan, penderitaan, dan berjuta jiwa yang hilang dalam diam. Di tahun 1930-an, Stalin memulai apa yang disebut The Great Purge, pembersihan besar-besaran. Siapapun yang dicurigai berkhianat akan hilang tanpa jejak. Bahkan loyalitas tidak cukup. Ketakutan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan ironisnya, justru di bawah ketakutan itu, mesin negara menjadi semakin kuat. Ketika Nazi Jerman menyerbu pada 1941, dunia mengira Uni Soviet akan runtuh. Tapi rakyat yang terbiasa menderita tak mudah menyerah. Mereka melawan dengan segalanya, darah, keringat, dan dingin yang menusuk. Pertempuran Stalingrad menjadi titik balik. Dari sanalah Uni Soviet lahir kembali sebagai pahlawan perang. Setelah perang usai, Uni Soviet bukan lagi korban, tapi penakluk. Bendera merah berkibar di Berlin. Dunia menyadari satu hal, ada kekuatan baru yang bangkit dari timur. Stalin menegakkan tirai besi, memisahkan dunia menjadi dua blok besar, kapitalisme dan komunisme. Ketegangan berubah menjadi perlombaan. Amerika dan Soviet bersaing, bukan di medan perang, tapi di ruang angkasa, laboratorium, dan layar televisi. Propaganda menjadi senjata utama. Dua ideologi saling menuduh, saling curiga, dan saling mengintai dengan tombol nuklir di tangan masing-masing. Ketakutan global mencapai puncaknya. Satu kesalahan bisa memicu kehancuran dunia. Tapi di tengah ancaman itu, rakyat Soviet hidup dalam kebanggaan. Mereka merasa sedang melawan ketidakadilan kapitalis. Sekolah, film, dan lagu-lagu dipenuhi pesan tentang kejayaan buruh dan kemurnian revolusi. Setelah kematian Stalin, Nikita Khrushchev membawa angin baru. Ia mengutuk kejahatan rezim sebelumnya dan membuka sedikit ruang bagi kebebasan berpikir. Dunia terkesima ketika Soviet mengirim manusia pertama keluar angkasa, Yuri Gagarin. Untuk sesaat, Uni Soviet benar-benar tampak tak terkalahkan. Namun, di balik kebanggaan itu, muncul keangkuhan. Birokrasi menumpuk, ekonomi menjadi kaku, dan kebebasan tetap semu.
Sistem yang dibangun atas rasa takut mulai kehilangan arah. Para pemimpin hidup dalam ilusi, meyakini bahwa sosialisme mereka sempurna, sementara rakyat diam dalam kekecewaan. Era Leonid Brezhnev menandai stabilitas semu. Uni Soviet tampak kokoh, tapi di dalamnya membusuk perlahan. Korupsi merajalela, produksi menurun, dan ideologi kehilangan semangat. Generasi muda mulai mempertanyakan, apakah semua pengorbanan ini benar-benar demi rakyat atau hanya demi mempertahankan kekuasaan? Menjelang 1980-an, dunia melihat tanda-tanda kelelahan. Uni Soviet masih menakutkan, tapi tak lagi disegani. Perang di Afghanistan, krisis ekonomi, dan ketegangan sosial menjadi bom waktu. Tak ada yang tahu, tapi retakan kecil itu akan segera menjatuhkan salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah manusia.